Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang membangun ternak ayam kampung skala rumahan yang bisa diandalkan. Apa yang bisa kita harapkan dari usaha peternakan ayam skala rumahan? Jika kita mengajukan pertanyaan tersebut, kedengarannya akan sangat merendahkan dan menganggap usaha ternak ayam skala kecil ini tidak bisa memberikan andil apapun terhadap perekonomian kita. Padahal nyatanya tidak demikian. Buktinya, banyak sekali masyarakat biasa yang menggantungkan sebagian kebutuhannya dari hasil ternak ayam skala kecil ini. Bahkan, sampai detik ini mereka masih setia memelihara ayam. Meski banyak yang mengatakan hasilnya tidak ada, tidak menguntungkan, lalu apakah kita bisa membangun usaha ternak ayam skala rumahan yang bisa diandalkan dari segi pendapatan? Tegas saya katakan bahwa jawabannya bisa. Bertahun-tahun yang lalu saya mulai ternak ayam skala kecil, skala rumahan ini. Berbekal sepasang indukan dari pemberian mertua. Ternyata ketika ternak ayam ini dijalankan dengan sistem yang baik, hasilnya cukup lumayan. Bahkan hampir semua kebutuhan sehari-hari keluarga kecil kami bisa dicukupi dari jual ayam kampung yang kami pelihara. Mulai dari beras, tagihan listrik, bahkan sampai belanja dapur. Namun begitu, tentu ada catatan-catatan penting yang perlu dikaji lebih jauh ketika kita ingin memiliki usaha ternak ayam kampung yang berpenghasilan rutin dan bisa diandalkan. Pertama yaitu mengenai pelaku usaha. Dari pengalaman yang saya dapatkan, saya bisa mengatakan bahwa yang paling ideal untuk menjalankan usaha ini adalah ibu rumah tangga yang tidak punya kesibukan di luar rumah. Ibu rumah tangga memiliki kesibukan yang sebagian besar dikerjakan di rumah. Itu berarti mereka bisa lebih leluasa dalam memantau ternak yang nantinya dipelihara. Bisa memberi pakan ayam lebih terjadwal daripada kaum bapak yang biasanya punya kesibukan di luar rumah. Kaum ibu juga sudah tidak diragukan lagi dalam segi kesabarannya. Itu akan sangat berguna ketika kita sedang mengurusi anak ayam atau DUC yang usianya masih sangat kecil. Belum lagi masalah kebersihan. Urusan kebersihan ini jelas sekali akan menjadi prioritas, dan itu berarti jaminan untuk kandang kita yang sehat. Rekan peternak semua, berikutnya yang perlu kita kaji dan kita pahami lebih jauh adalah mengenai targetnya. Usaha ini memang kecil, kita tahu itu. Maka perlu ditetapkan target agar penghasilan kecil yang didapatkan tersebut tidak terbuang percuma. Harus ditetapkan dalam hati peternak bahwa dari usaha ternak ayam kampung ini kita harus bisa, contohnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan daging atau berupa kebutuhan untuk pengeluaran harian keluarga. Misalnya saja, kapanpun dan seberapapun kita butuh daging ayam tersedia di rumah. Selanjutnya, dari usaha kecil ini semua kebutuhan rumah tangga yang kecil-kecil harus bisa di-cover, terpenuhi dari hasil ternak. Dengan menetapkan target dan konsisten dengan target tersebut,
maka apa yang diharapkan bisa lebih mudah tercapai. Usaha yang skala kecil ini tidak hilang terbawa angin pendapatannya. Berikutnya kita bicara mengenai sistem. Perlu dicatat, sistem pemeliharaan yang paling menguntungkan untuk ternak ayam skala rumahan ini adalah perpaduan sistem umbaran dengan sistem kandang box. Ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun yang sudah saya temui. Sistem umbaran akan memberikan keuntungan dari sisi modal pakan yang rendah. Kandang box akan membantu kita dalam mengendalikan mortalitas. Dengan sistem perpaduan ini, anak ayam akan dipelihara intensif di kandang box untuk kemudian dilepas umbaran pada usia tertentu. Nah, rekan-rekan semua, lalu berikutnya mengenai penghasilan. Bagaimana cara kita bisa mengatur penghasilan pada titik yang paling sesuai dan ideal? Caranya adalah dengan menerapkan sistem pemeliharaan yang berkesinambungan terus-menerus. Ayam kampung akan kita pelihara sampai usia tertentu, sebut saja misalnya 5 bulan, baru dijual. Ini akan secara konsisten kita terapkan di peternakan kecil kita. Selanjutnya, pertambahan DUC di peternakan juga harus disesuaikan dengan target panen yang sudah ditetapkan tadi. Sebagai contoh, kita menarget panen tiap bulan, maka diusahakan ada pertambahan DUC yang setiap bulannya. Ketika kita menetapkan target panen bulanan dengan usia 5 bulan, maka 5 bulan pertama saat baru mendirikan usaha kita tidak bisa menjual ayam. Ayam baru akan dijual ketika sudah memasuki bulan ke-6. Dan selama itu pula setiap bulan harus ada penambahan DUC dari indukan yang kita miliki. Rekan-rekan semua, dengan penataan seperti ini, penghasilan untuk usaha ternak ayam rumahan ini bisa lebih terjamin. Sebut saja tadi 1 bulan sekali kita bisa panen ayam, dan itu artinya penghasilan kita pun bisa setiap bulan dari ternak ayam yang hanya skala rumahan tersebut. Nah, rekan peternak semua, ini bukan hanya di atas kertas. Pola dan sistem yang saya jabarkan di atas sudah saya uji coba dalam skala terbatas. Hasilnya cukup lumayan, khususnya untuk menambah pendapatan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga. Namun begitu, meski dalam penjabaran dan penjelasannya terdengar mudah, tentu pada kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Akan ada banyak tantangan. Ada pula berbagai hambatan yang pasti. Melalui pembahasan ini, saya ingin mengajak rekan semua untuk terus berusaha, berinovasi, memaksimalkan potensi yang kita miliki masing-masing. Di bidang apapun, maksimalkan yang ada, maksimalkan yang kita miliki. Tidak hanya di bidang ternak ayam, berbagai jenis usaha ternak lain pun demikian. Ternak kambing, bebek, entok, dan lain sebagainya. Tidak perlu berkecil hati dengan usaha yang skala rumahan ini. Mari terus semangat, mari terus berjuang. Ingat, masa depan ada di tangan kita sendiri. Rekan-rekan semua, itulah sedikit gambaran bagaimana caranya untuk membangun ternak ayam kampung skala rumahan yang bisa diandalkan dari sisi penghasilan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.